Halo Sobat PKM semua, perkenalkan saya Abdul Jalil. Kami dari tim PKM RE Institut Teknologi Padang dengan judul analisis yaitu Bio Briquette atau Brina Briquette non adhesif dari tandan kosong kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit digunakan sebagai energi terbarukan. Nah, teman-teman, sekarang kami sedang berada pada pabrik pabrik tempat pengolahan minyak kelapa sawit, di mana di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan tandan kosong kelapa sawit. Kemudian di belakang saya ini ada tempat pabrik pengolahan minyak CPO atau yang disebut dengan crude palm oil. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari buah sawit hingga CPO dan hingga menjadi limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah cangkang sawit. Nah, secara garis besar itu melalui 4 proses. Yang pertama itu ada yang namanya itu proses loading run, yaitu pemisahan atau penyetiran buah. Selanjutnya itu ada proses yang namanya itu perebusan, pengepresan, dan tracer, yaitu pemisahan antara TKKS dan cangkang. Of his heart, he can be laughing, but he's got enough pain to fill up New York City. I'm with somebody so full of scars, the world's on his shoulders, but he won't fall apart. I met somebody, he really loves me, says I'm all he needs, and I grew up thinking I would have to. Hai Sobat PKM semua. Nah, kita sampai nih pada tahap pencacahan. Gimana sih pencacahan itu? Kita bisa lihat ada nih mesin pencacah, dimana konsep mesin ini sederhana, memiliki tenaga motor induksi 1 pasang. Kemudian transmisinya Vebel, dan ini komponennya, yaitu ini ada hopper input, digunakan sebagai masuknya serat tandan kosong kelapa sawit. Kemudian serat akan diproses di dalam sini, dicacah menggunakan pisau, kemudian nanti akan disaring menggunakan ukuran mes 5. Dalam ini ada ukuran mes 5. Kemudian nanti hasil cacahan tersebut akan keluar melalui hopper output. Nah, pertanyaannya, tujuan kita untuk mencacah itu apa sih? Nah, tujuan untuk mencacah adalah agar kita bisa menemukan serat-serat yang seragam. Gunanya untuk pembuatan briquette nanti. Oke teman-teman, ini merupakan serat yang sebelum dicacah. Kita bisa lihat bahwasanya serat ini cukup tidak seragam ya. Ada panjang, ada pendek dan lain sebagainya. Sekarang ayo kita coba untuk menyeragamkannya. Oke. Serat masuk melalui hopper input, diproses nantinya, teman-teman ya, diproses. Nah, kita bisa lihat ini hasil dari cacahan itu, keluar dari hopper output. Kita bisa lihat dari yang awalnya serat ini cukup kasar, tapi sekarang setelah melalui cacahan dan dimes dengan ukuran mes di dalam, kita bisa lihat sehalus ini. Nah, inilah tujuannya teman-teman. Teman-teman Sobat PKM, salah satu proses atau tahapan daripada pembuatan briquette yang tidak boleh kita lewatkan adalah prapengujian. Apa sih itu prapengujian? Nah, prapengujian merupakan salah satu parameter utama untuk kita melihat kadar air daripada bahan. Seperti kita bisa melihat kadar air daripada cangkang sawit dan juga serat sawit. Tujuannya apa?
tujuannya adalah agar bisa menciptakan briket yang berkualitas dan berstandar terbaik. Oke, langsung saja. Nah, kita lanjut untuk pengujian. Nah, langkah pertama yang pastinya kita timbang dulu bahan tandan kosong kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit. Setelah itu kita atur temperatur oven pada temperatur 105 derajat Celcius. Dan untuk waktu kita atur di 60 menit. Nah, untuk apinya kita atur di api atas bawah. Nah, kita tunggu sampai 1 jam. Setelah 1 jam, maka TKKS dan cangkang sawit tadi kita timbang kembali apakah masanya sudah konstan atau belum. Kalau belum konstan, maka kita lakukan perlakuan seperti tadi berulang-ulang sampai masa si bahan itu konstan. Nah, setelah konstan, maka itu didapatkanlah kadar air awal dari bahan baku yang akan kita gunakan untuk briket. Nah, begitulah tahap daripada pra pengujian atau proses dari pra pengujian. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap berikutnya. Aduh, diputusin lagi. Capek deh begini. Ada sobat PKM ini. Hai. Mau tahu nggak? Aku lagi ngapain? Nih, sini. Lihat ini. Ini namanya penghalusan cangkang sawit. Sebelumnya kita sudah menghalusin serat nih. Nah, sekarang kita nghalusin cangkang sawit. Cangkang sawit dihalusin ini adalah cangkang sawit yang sebelumnya sudah kita pirolisis, teman-teman. Dan kita gunain menghaluskan adalah buat untuk menyeragamkannya. Kalau teman-teman mau lihat hasil sebelum dan sesudah penghalusan cangkang sawit, check it out. Hai sobat PKM semua, kita langsung masuk pada tahap pencacahan kedua. Tujuannya buat apa sih tahap cacahan kedua? Adalah tujuannya untuk meminimalisir kerugian bahan. Kita bisa lihat di sini seratnya sama cangkangnya masih kasar. Kita coba halusin lagi untuk mencapai ukuran mesh tertentu. Oke, langsung saja kita coba salah satu untuk halusin. Kita coba cangkang. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini cukup halus ya daripada yang tadi. Nah, untuk proses serat begitu juga. Oke sobat PKM semua, setelah proses chopper kita laksanakan, kita masuk pada tahap proses sieving. Dimana sieving kita menggunakan mesh 40 dan 70. Itu digunain dengan untuk TKKS dan cangkang sawit. Nah teman-teman, kali ini saya melakukan proses mixing yang bertujuan untuk mengaduk TKKS dan cangkang sawit. Nah oke teman-teman, setelah proses mixing kita lakukan, kita sampai pada tahap proses pencetakan. Kali ini kita menggunakan mesin pencetakan briket dengan sistem piston press dengan menggunakan motor induksi 3 fasa, dan di sini ada pompa hidrolik, juga kontrol valve, kemudian ada silinder dan juga ada hopper masuk. Dan juga kita menggunakan heater, di mana heater ini berfungsi sebagai mereduksi kadar air dan meningkatkan sifat mekanik dengan menggunakan temperatur 160 derajat Celcius. Oke, langsung saja kita cetak briket tersebut. Bahan dimasukkan ke dalam hopper, kemudian kontrol valve digunakan sebagai penggerak piston.
Nah, dari proses pencetakan briket non adhesif, maka menghasilkan 5 rasio briket non adhesif. Nah, yang pertama di sini ada rasio 60:40, di mana 60 itu adalah TKKS dan 40 itu adalah CS atau arang cangkang sawit. Nah, selanjutnya di sini ada briket dengan rasio 70:30. Selanjutnya di sini ada briket dengan rasio 80:20. Selanjutnya itu di sini ada briket dengan rasio 90:10. Dan yang terakhir di sini ada briket dengan 100% TKKS. Nah, dari kelima briket tersebut atau rasio briket tersebut, yang membedakan secara visual adalah terletak pada warna. Untuk 100% TKKS itu warnanya kecoklatan karena tidak adanya kandungan arang cangkang, sedangkan untuk keempat rasio lainnya warnanya sedikit kehitaman karena ada kandungan arang cangkang. Somebody gentle and smart. He underestimates the size of his heart. He can be laughing, but he's got enough pain to fill up New York City. I met somebody. Oke sobat PKM semua, hari ini kita sudah sampai di Laboratorium Sentral Universitas Andala. Oke, kita bisa lihat di belakang. Nah, tujuan kita sampai di sini adalah pengen melakukan pengujian untuk briket non adhesif. Nah, pengujian yang kita lakukan itu adalah pengujian nilai kalor, kadar abu, dan kadar air. Oke, langsung saja teman-teman, kita cek ke dalam. Kita akan lakukan pengujiannya langsung. But now you hold me in the darkness, hold me till it hurts less. You tell me that I'm alright, show me where the light shines through.